Kami dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang anatomi sistem saraf perifer yang terdiri dari 3 anak, yaitu Agita Ayu Astriani, Milna Munah Ayuni, dan saya sendiri Muhammad Bikanida. Sistem saraf perifer atau saraf tepi, sistem saraf di luar sistem saraf pusat yang membawa pesan dari dan menuju sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf tepi tidak dilindungi tulang, sehingga rentan terhadap trauma. Sistem saraf tepi berfungsi untuk memberikan informasi kepada sistem saraf pusat tentang adanya rangsangan dan menyebabkan otot dan kelenjar melakukan respon. Sistem saraf terdiri dari 2, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom, yang akan dijelaskan kepada Mbak Nirna dan Mbak Agita. Sistem saraf somatik atau disebut dengan saraf sadar. Sistem saraf sadar bekerja atas dasar kesadaran. Sistem saraf ini terdiri atas 12 pasang saraf krania yang keluar dari otak dan 31 pasang saraf spinal yang keluar dari sumsum tulang belakang. Apa sih yang disebut dengan saraf krania dan saraf spinal? Untuk saraf spinal yaitu saraf yang berhubungan dengan reseptor dan efektor untuk daerah bagian kepala. Di antaranya ada mata, telinga, hidung, lidah, dan wajah. Selanjutnya untuk saraf spinal yaitu saraf yang merupakan gabungan dari saraf sensorik atau disebut dengan aferen dan saraf motorik atau yang disebut dengan eferen. Saraf ini berhubungan dengan sistem kerja saraf otonom yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Saraf spinal menangani reseptor dan efektor lainnya yang ada dalam tubuh. Selanjutnya ada 12 pasang saraf krania yang akan saya jelaskan satu persatu fungsinya. Namun dalam saraf krania ini dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu berhubungan dengan saraf sensorik. Yang pertama ada saraf olfaktori, saraf optik, dan saraf auditori. Untuk gambarnya lebih kurang seperti yang ada di PowerPoint. Untuk saraf olfaktori berfungsi sebagai pembawa rangsangan bau untuk indera penciuman dari hidung ke otak. Jadi saraf olfaktori ini terletak pada hidung kita. Selanjutnya yaitu saraf optik. Untuk saraf optik berfungsi meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju otak. Jadi saraf optik ini terletak di mata kita. Dan yang ketiga yaitu saraf auditori, yang berfungsi melibatkan pendengaran dan keseimbangan, yakni menyalurkan gelombang suara ke bagian selanjutnya yakni otak. Bisa dipahami, yakni saraf auditori ini terletak pada telinga kita. Selanjutnya untuk kategori yang kedua yakni tentang saraf motorik. Dalam kategori ini ada 5 saraf. Yang pertama saraf oculomotorik, saraf troklear, saraf abdusen, saraf aksesoris, dan saraf hipoglosal. Untuk saraf oculomotorik berfungsi sebagai pengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata, membantu mengontrol ukuran pupil ketika merespon cahaya yang diterima, membantu bola mata bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Sedangkan saraf troklear berfungsi mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat melotot dan kembali seperti semula. Yang ketiga yakni saraf abdusen. Saraf abdusen yaitu berfungsi sebagai pengatur pergerakan otot rectus lateral yang masih berhubungan dengan pergerakan mata. Selanjutnya saraf aksesoris. Saraf aksesoris berfungsi atau berperan untuk menelan makanan atau minuman dan menggerakkan leher kita. Yang kelima yaitu saraf hipoglosal, berfungsi dalam pergerakan lidah kita. Selanjutnya yaitu kategori yang ketiga. Dalam kategori yang ketiga ini, saraf ini berhubungan dengan atau gabungan dari saraf sensorik dan motorik. Yang pertama ada saraf trigeminial, saraf fasial,
saraf glosopharyngeal, dan yang terakhir saraf vagus. Untuk fungsinya, saraf trigeminial berfungsi sebagai pergerakan lidah. Yang selanjutnya saraf fasial, yaitu sebagai perasa dan pergerakan di wajah dan kelenjar pencernaan. Yang ketiga, saraf glosopharyngeal berfungsi sebagai perasa dan untuk menelan makanan atau minuman. Dan yang terakhir adalah saraf vagus berfungsi untuk mengontrol otot dan kelenjar di organ-organ dalam. Saraf otonom terdiri dari dua saraf, yaitu parasimpatik dan simpatik. Saraf otonom adalah disebut juga sebagai saraf tepi, yaitu berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh. Simpatik itu adalah sistem saraf yang terletak di bagian sumsum tulang belakang, yaitu di bagian dada dan juga dari punggung. Fungsinya untuk mempercepat kinerja organ-organ tubuh. Saraf ini terletak di bagian ruas tulang belakang. Fungsinya untuk memperkerja organ tubuh. Pemacunya antara lain mempercepat detak jantung, memperbesar pupil mata, memperbesar bronkus. Sedangkan fungsinya untuk menghambat antara lain memperlambat kerja alat pencernaan, menghambat ereksi, dan menghambat kontraksi kantong kemih. Sekarang sistem saraf parasimpatik. Saraf yang berpangkal pada medula oblongata, yaitu otak bagian belakang, dan pada daerah serum dari medula spinalis, yaitu medula yang terletak di sumsum tulang belakang sampai dada sampai dengan punggung. Alat ini memiliki fungsi kerja yang berlawanan jika dibandingkan dengan sistem saraf simpatik. Saraf parasimpatik memiliki fungsi antara lain menghambat detak jantung, memperkecil pupil mata, memperkecil bronkus, mempercepat alat kerja pencernaan, merangsang ereksi, dan mempercepat kontraksi kantong seming. Karena cara kerja kedua saraf itu berlawanan, maka mengakibatkan keadaan yang normal. Nah, di sini juga ada gambar dari fungsi simpatik dan fungsi parasimpatik.